Baik, Bapak Ibu, untuk yang masih di luar mungkin apabila berkenan, ini masih banyak kursi yang kosong untuk menuju ke dalam gedung gereja, menempati posisi yang sudah disediakan. Masih banyak kursi yang di bagian depan ini yang masih kosong karena acara akan segera dimulai, bukan begitu? Iya, acara sebentar lagi akan dimulai. Kursi-kursi di dalam ruangan bisa dipenuhi terlebih dahulu. Warga yang masih di luar bisa masuk. Monggo Ibu, Bapak, Sugeng Rawo, silahkan. Di depan ini banyak kursi yang masih kosong, bisa segera menempati.
tepuk tangan lagi buat adik-adik kita. Ya, terima Luar kasih. biasa. Iya. Terima kasih adik-adik. Ya. Catherine, tahu enggak tari apa namanya? Manipuri itu dari mana? Tarian Manipuri dari mana ya Mas Anto? Pekalongan bukan? Coba dari mana yuk? Oh Tegal, wah Ada yang tahu? informasi baru. Tarian Manipuri berasal dari daerah mana? Dari mana Mas Bintang? Dari Jawa Tengah, adaptasi. Oh, Dari India. ya, adaptasi Pak dari Pendeta India. luar biasa pengetahuannya. Oh, dari Mas Bintang. Dari India bagian timur ya Pak. Iya, Mas Bintang. Iya. Oke, kita mengucapkan selamat datang di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Selamat sore menjelang petang Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Salam. Salam. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Mana suaranya? Kami mengucapkan selamat datang di di acara acara perayaan Natal Natal dan HUT ke-72 GKJ Pekalongan. Pekalongan. Bapak Ibu, mohon sekali lagi yang masih berada di luar untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Di bagian depan ini masih banyak kursi yang kosong, mohon segera diisi. Kemudian kita juga mendoakan mungkin saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan, Iya. kena macet atau mungkin yang di rumah mungkin sedang nggak enak badan. Kita doakan semoga selalu sehat. Begitu pula dengan kita semua. Monggo Ibu. Segera menempati kursi yang masih kosong Mbak Gigin. Ya. Untuk menambah semangat kita pada saat ini, mari kita bangkit berdiri semua. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan untuk lagu pembuka kita dengan judul apa Mbak Catherine? Selamat datang. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Selamat datang. Ya, sambil tepuk tangan. Selamat datang Yesus Tuhanmu yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Kita nyanyikan kembali bait yang kedua. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam payungannya. Masih semangat, kita nyanyikan sekali lagi selamat datang, biar tambah semangat Pak Kuncoro. Iya. Mainkan satu Monggo kali yang lagi, baru Pak datang Kun. untuk segera menempati. Yang depan banyak yang kosong ini. Yang depan itu sudah disediakan nomor di bawah kursi. Nah di bawah nomor itu ada hadiahnya. Hadiahnya dari Hadiahnya? Tuhan Yesus. Iya, berkat Apa, dari Mbak? Tuhan. Apa itu Mbak Catherine hadiahnya? Hadiahnya kesehatan. Sebelah sana itu Ada hadiahnya rezeki kesehatan. melimpah. Kalau kepengen rezeki yang melimpah, ada di posisi sebelah sini. Ada sebelah sini jodoh. Iya, yang belum mendapatkan pasangan. Ya. Mari kita pujikan sekali lagi.
Selamat datang. Boleh goyang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan cari sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh mewakili Tuhan Yesus datanglah. Jadikanlah tengah dalam balungannya. Salam. Terima kasih, mohon dipersilahkan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada kesempatan yang indah ini, pada hari Minggu bertepatan dengan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kasih dan penuh rahmat untuk kita semua, bahwa hari ini kita merayakan hari yang sangat spesial bagi umat Kristen di seluruh dunia, hari Natal. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa bersama, semoga terkhusus di GKJ Pekalongan selalu diberikan kenyamanan, keamanan, dan kita juga tentunya berdoa kepada Bapak Ibu sebagai garda terdepan, yaitu petugas keamanan yang di depan, yang selalu standby menjaga keamanan gereja pada prosesi hari Natal yang kita selenggarakan, terutama pada pagi hari tadi Mbak Catherine, yaitu ibadah Natal ya. Sangat penuh sekali. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak sampai kursi penuh. Iya, bahkan dan kursi mungkin di depan banyak yang juga berdiri ya. Ini yang perayaan Natal masih banyak yang kosong. Kenapa ini ternyata Mbak Catherine? ya, ternyata kok masih banyak yang kosong. Kira-kira mungkin kenapa memang ini? Kesibukannya beda-beda. Mungkin, ada yang sudah keluar kota. Iya. Tanpa mengurangi rasa pada perayaan Natal dan HUT ke-72 GKJ Pekalongan, kita akan mendengarkan. Sebelumnya mungkin akan dibuka dengan doa dulu. Betul. Yang akan dipimpin oleh Ketua Panitia. Iya, betul. Itu Bapak Kuncoro SHMH Mkum. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat datang, salam. Terkhusus Bapak Ibu yang hadir di sini, saya atas nama panitia sebelumnya mengaturkan maaf mungkin apabila ada di sana sini. Perayaan Natal ini adalah perayaan pertama setelah pandemi, karena ketika pandemi kita tidak bisa berkumpul seperti ini, dan sekarang kita saatnya pertama merayakan Natal setelah kita dilanda pandemi selama 2 tahun lebih. Dan mungkin ada yang beda di sebelah sana, para pengrawitnya kok enggak pakai seragam Jawa, ya. Dan panitianya juga pakaiannya pating penalit istilahnya, ya. Karena memang kami ingin mengemukakan bahwa untuk berkesenian tidak harus terpancang pada kostum dan pakaian. Jadi
Untuk berkesenian merdeka saja kita melakukan berkesenian, tidak perlu harus terpancang pada seragam, kostum, dan sebagainya. Kalaupun kesenian Jawa juga tidak perlu memakai Jawa dan sebagainya. Atau mungkin karena anggarannya juga terbatas untuk sewa seragam. Ya, baik, kita akan mulai acara ini dengan berdoa bersama. Baik, saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur Tuhan atas kasih dan berkat penyertaan-Mu selama dalam kehidupan kami. Dan kami mengaturkan syukur pula atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara kami, bertemu dengan sanak saudara kami yang kami kasihi di tempat ini, untuk bersama-sama mengadakan perayaan kehadiran-Mu di dunia. Tuhan, kiranya Engkau menyertai jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau tuntun agar sampai di tempat ini dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kuncoro sudah Terima membuka kasih acara Bapak. dengan doa. Iya. Selanjutnya Catherine apa ya acaranya? Selanjutnya ini kita akan mendengarkan sambutan Lagi ya. oleh Ketua Majelis kita. Monggo Bapak Budi Riono selaku Ketua Majelis untuk bisa memberikan sambutan ke depan. Shalom Bapak dan Ibu, selamat Natal. Dalam suasana yang berbahagia ini, izinkan saya akan membacakan pesan Natal dari KWI dan PGI. Pesan Natal tahun 2022 Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Temanya, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dan memperoleh hidup kekal. Orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang datang menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang ditunjukkannya oleh Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Dan setelah berjumpa dengannya, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita harus terus diwartakan. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memulihkan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Dalam terang Natal, kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam bermedia sosial.
semakin kreatif dalam mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Semoga dalam menyambut dan merayakan Natal, kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah. Atas nama Konferensi Wali Gereja dan Persekutuan Gereja di Indonesia, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antonius Subianto. Persekutuan Gereja di Indonesia, Gomar Gultom. Demikian Bapak dan Ibu pesan Natal dari KWI dan PGI tahun 2023. Kemudian atas nama Majelis GKJ Pekalongan, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Juga kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia masa Advent Natal GKJ Pekalongan yang sudah melaksanakan acara dari MAN pertama sampai dengan perayaan Natal tahun ini yang begitu baik. Terima kasih, demikian kami sampaikan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sesuai yang tadi disampaikan Bapak Budi Riono tentang pesan KWI dan PGI, kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semoga dengan keberagaman membawa kita untuk tetap gotong royong bersatu, seperti halnya kita mengalami pandemi yang telah kita lalui. Semoga kita akan semakin kuat, terutama untuk pesan Natal di tahun ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak Dari Komisi Anak GKJ Pekalongan nih. Kira-kira mereka bakal ngapain ya Mas Anto ya? Waduh, kelihatannya sudah pada siap, ini kayak sepur kereta sudah berjejer. Iya, Untuk itu kita tidak usah ya. berlama-lama lagi, mungkin Mbak Catherine, untuk adik-adik kita tercinta, adik-adik sekolah minggu dari Komisi Anak, untuk waktu dan tempat. Tempatnya kami persilahkan.
Terima kasih adik-adik. Berani-berani banget ya. Terima kasih. Kan kembali untuk acara selanjutnya. Catherine, Iya, saya mau nanya nih, gimana Mas Santo? suka berita yang seperti apa? Yang Kalau- menyenangkan? Iya Ya. dong, pastinya. Kalau saya suka berita sukacita, Sukacita. Iya. Kalau dapat hadiah begitu? pasti suka. Atau kalau dapat nilai bagus? Apalagi dong, Apalagi ya? iya. Atau kalau dapat pasangan? Iya itu yang masih ditunggu itu ya. Iya, manusia pastinya kepinginnya yang Bahagia-bahagia, Oh iya. yang Untuk menggembirakan. kabar Natal, berita Iya. sukacita tentunya ya. Tentunya Sebentar lagi akan disampaikan oleh siapa, Catherine? berita Natal sore ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Dwi Argo Mursito. Untuk waktu dan tempat Kami persilahkan. kami persilakan Bapak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun tamu simpatisan yang rawuh pada perayaan Natal dan HUT ke-72 GKJ Pekalongan malam hari ini, izinkan saya sejenak bercerita, berefleksi dan berbagi kisah seputar Natal, dan harapannya bisa semakin mewarnai sukacita pada sore ini. Tema yang akan kita hayati bersama adalah pulanglah mereka melalui jalan lain. Dan ini adalah tema yang diambil dari kisah perjalanan orang-orang Majus dari timur. Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah, pada petang hari ini kami boleh bersekutu, bersatu hati sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan, yang juga dihadiri oleh para tamu dan simpatisan yang hadir bersama-sama bersukacita menyambut hari kelahiran-Mu, yaitu Yesus Kristus. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan, karena dengan begitu perayaan Natal kami pada sore hari ini akan menjadi semakin bermakna. Maka ya Allah, bersabdalah kepada kami semua siap untuk mendengarkan, siap untuk merenungkan, dan siap untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada panjenengan. Harapan saya ada wakil simbah-simbah, ada wakil parubaya, ada wakil anak muda, dan ada wakil anak-anak yang nanti menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sama, yaitu apa yang membuat Bapak, Ibu, saudara, anak-anak paling berbahagia di Natal tahun ini? Pertanyaannya simpel saja, gampang saja. Apa yang membuat panjenengan berbahagia, senang, bungah di Natal tahun ini? Monggo sinten ingkang badhe paring jawaban? Wah, Bu Dwi Agus Indarti. Monggo, Bu. Yang jawab dapat hadiah enggak, Pak? Oh, dapat. Terima kasih. Saya untuk Natal tahun ini sangat berbahagia, Bapak Ibu. Saya boleh pamer ya. Saya punya cucu yang datang ke Pekalongan. First time datang ke Pekalongan. Nah, itu spesial buat saya. Dan tadi pagi sudah dibaptiskan Derek Gusti. Matur nuwun, Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk Bu Agus. Beliau bersaksi bahwa yang paling membahagiakan di Natal tahun ini adalah karena cucu yang terkasih, cucu pertama, dan ini adalah Natal pertama dengan cucu ya terkasih, dan pagi tadi sudah dibaptis. Dan rasanya demikianlah Natal, keluarga
itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya paling indah dan paling penting. Tidak hanya Bu Agus saya pikir, tapi juga ada warga gereja yang tahun ini Natalan pertama kali dipun paringi wayah, gitu ya. Maka sukacita luar biasa. Niku panjenengan wakil simbah-simbah nggih berarti nggih Bu nggih. Niku wakil simbah-simbah nggih. Nah, sekarang wakil paruh baya sing rada enom sithik sinten nggih? Apa yang membuat Natal tahun ini paling berbahagia? Ah, Mas Ayub mawon, Mas Ayub jenengan pun anak mau jawab. Oh, si Gendis. Apa yang membuat Natal tahun ini bahagia, Mbak Gendis? Bisa berkumpul bersama keluarga. Bisa berkumpul bersama keluarga. Tepuk tangan untuk Mbak Gendis. Saiki sing cah nom. Apa sih sing marai Natal itu membahagiakan bagi anak muda? Sinten nggih? Anak-anak muda? Pada kemana ini ya? Wah, ini Ardito. Bagas, silakan Bagas. Bisa balik lagi ke Pekalongan. Bisa balik lagi ke Pekalongan. Sebelumnya di mana? Di Salatiga. Bisa kumpul bersama keluarga di Pekalongan. Tepuk tangan untuk Mas Bagas. Ada lagi yang mau jawab Bapak Ibu? Anak-anak, selain berkumpul dengan keluarga, apa yang paling membahagiakan di Natal tahun ini? Barangkali ada yang dapat hadiah, ada yang dapat baju baru, sepatu baru, tas baru. Bu Narti, Bu Narti pengen paring jawaban menika. Monggo Bu. Menapa ingkang bingaken wonten ing Natal tahun menika? Baju baru, beli ayam Jawa. Iya, berkumpul dengan keluarga. Ampun. Baju baru. Napa mau? Ayam Jawa. Bisa berkumpul. Lah, ayam Jawane pundi kok mboten dugi pastori? Wah, nek seneng-seneng ya mbok ya didum gitu loh. Bapak, Ibu dan Saudara, ada banyak hal yang membuat kita bahagia. Tetapi ada satu hal yang membuat saya pribadi dan juga banyak orang barangkali berbahagia yang beda dari biasanya tahun ini, yaitu semakin banyak saudara-saudara kita yang bukan Kristen yang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Betul ya? Rasanya tidak hanya saya, tetapi banyak orang bersaksi tahun iki kok sing do ngucapke Natal luwih akeh ya ketimbang tahun-tahun yang lalu. Tentu kita Natalan tidak ingin mencari ucapan yang banyak. Dinio mboten dipun ucapi nggih, mboten napa-napa. Tapi bukankah itu menunjukkan solidaritas, toleransi, respek di antara umat manusia? Meskipun berbeda agama, keyakinan, kita tetap saling menghormati dan saling menghargai. Rasanya tahun ini itu salah satu yang memang indah. Dan demikianlah sejarah Natal, saudara-saudara. Kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak hanya dirayakan oleh pengikutnya saja, atau waktu itu ya orang-orang Yahudi katakanlah begitu. Tetapi kelahiran Yesus merupakan berita sukacita yang diterima oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia. Termasuk yang menjadi tema Natal tahun ini diangkat oleh PGI dan KWI adalah kisah dari orang-orang Majus dari timur. Kalau kita baca kisahnya dalam Matius 2 ayat yang kedua, orang-orang Majus itu bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan, kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus bukan orang Yahudi, orang-orang Majus tidak seiman, orang-orang Majus barangkali tidak terlalu kenal dengan kultur Yahudi dan seterusnya, tetapi mereka ikut merayakan kelahiran Yesus. Bahkan mereka datang untuk menyembah Gusti Yesus seperti yang digambarkan dalam dekor itu. Maka Natal, kelahiran Yesus,
mestinya memang menjadi berita sukacita yang dirayakan tidak hanya oleh kita orang-orang Kristen, tetapi juga berhak dirayakan oleh setiap orang. Maka tidak keliru kalau ada orang-orang menyampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru. Yang menarik dari tema Natal tahun ini adalah bukan hanya soal ketika orang Majus itu menyembah Gusti Yesus, memberikan persembahan cacahipun 3 gitu ya, emas, kemenyan, dan mur. Tapi mengapa PGI dan KWI memberikan sebuah tema? Ayat yang ke-12, pulanglah mereka melalui jalan lain. Kalimat ini diambil dari ayat 12 yang kalau saya baca utuh begini bunyinya, lengkap kalimatnya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, orang-orang Majus, melalui jalan lain. Pulanglah mereka, pulanglah orang-orang Majus itu melalui jalan lain. Saya ingin berbagi beberapa refleksi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Refleksi yang pertama, sembari kita merayakan hari ulang tahun yang ke-72 gereja kita terkasih GKJ Pekalongan, bukankah kita juga kemudian bisa belajar dari Gusti Yesus bahwa kelahirannya, bahwa kehadirannya itu bisa dirasakan berdampak positif menjadi berkat bagi siapapun juga. Tidak hanya bagi orang-orang dalam golongannya. Orang-orang Majus yang jauh, yang beda suku, beda agama, beda latar belakang pun ikut merayakan kelahiran Yesus. Ini menjadi pertanyaan reflektif sebenarnya untuk kita, secara pribadi maupun gereja yang hari ini berulang tahun ke-72. Apakah kehadiran kita akan dirasakan sebagai sesuatu yang baik, yang positif, yang menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan kita? Apakah gereja Kristen Jawa Pekalongan kehadirannya bermanfaat bagi sesama, bermanfaat membawa kabar baik bagi orang-orang di sekelilingnya? Saya pikir ini yang perlu terus kita kembangkan. Kalau Pekalongan dilanda pagebluk pandemi, bagaimana kehadiran gereja? Apakah bisa membagi berkat bagi orang-orang di sekitarnya? Kalau di Pekalongan ada banjir, ada bencana alam, bagaimana kehadiran gereja? Apakah masih berdampak positif? Apakah memberikan kontribusi positif? Kalau dalam bahasa khotbah pagi tadi ya, bagi sesamanya. Saya pikir hal yang membanggakan dari gereja kita adalah kita masih bisa hadir dan kehadirannya dirasakan bermanfaat bagi sesama kita. Itulah yang terus harus kita kembangkan. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan melalui keteladanan orang-orang Majus agar tidak kembali kepada Herodes. Apa sih maksudnya tidak kembali pada Herodes? Kita tahu Herodes punya maksud jahat ketika meminta orang Majus itu mengabarkan kepadanya kalau sudah menemukan sang raja yang lahir itu. Maksudnya adalah kalau Herodes tahu, Herodes akan menghabisi, akan membunuh bayi-bayi yang lahir waktu itu yang diduga akan mengancam kekuasaannya. Boleh saya tafsirkan gaya hidup Herodes Antipas waktu itu adalah penuh dengan kekerasan karena nafsu kekuasaan. Janganlah kembali kepada Herodes. Artinya kita diajak sebagai umat Allah untuk jangan kembali kepada jalan-jalan kekerasan yang barangkali pernah kita perbuat. Janganlah kita memasuki kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu yang barangkali selama ini seringkali menjadi sumber masalah dalam hidup kita. Ini juga hal yang tidak mudah. Kekerasan, kekuasaan, nafsu kadang-kadang membelenggu kita, dan itulah yang harus dilawan oleh kita selaku penderekaipun Gusti Yesus.
Yang terakhir, supaya tidak terlalu lama, pesan Natal ini Bapak Ibu dan Saudara, pulanglah mereka melalui jalan lain. Apa yang dimaksud dengan jalan lain? Kalau kita pergi ke sebuah tempat dan kita kembali melalui jalan yang sama, itu akan lebih mudah. Wong wis tau lewat gitu ya. Kalau orang-orang Majus ini sudah sampai ke Bethlehem di sebuah rumah, terus pulangnya kembali ke timur itu lewat jalan yang sama, ini kurang nggih langkung gampil. Wis tau lewat, wis ngerti rutenya gitu ya. Ndak usah keblasuk-blasuk lagi, nggak usah tanya-tanya lagi. Tapi malaikat Tuhan dalam mimpi berpesan supaya orang-orang Majus ini jangan lewat jalan yang sama, melainkan laluilah jalan yang lain. Mereka harus beradaptasi lagi, mereka harus mencari tahu, mereka barangkali berpotensi akan tersesat, mereka barangkali akan menempuh jalan yang semakin sulit, tetapi jalan yang lain menunjukkan bahwa selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang dialami oleh manusia. Alih-alih mereka kembali jalan yang sama dan berpotensi kembali pada Herodes yang akan bisa berakibat buruk bagi kehidupan, terutama Gusti Yesus, mereka berani menempuh jalan lain. Jalan yang barangkali penuh dengan tantangan, jalan yang barangkali penuh dengan petualangan. Tetapi selalu ada jalan untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Maka kalau hari ini kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sedang dalam persimpangan jalan, barangkali ada pergumulan yang berat, membuat kita bingung memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Atau kita sedang diambang pergumulan yang membuat kita kadang-kadang merasa, apakah aku harus berhenti saja, menyerah saja, pasrah saja? Atau apakah kita digoda untuk hidup dalam dosa yang berkepanjangan? Kita diingatkan oleh sabda Tuhan pada sore ini, selalu ada jalan lain, jalan yang lebih baik. Maka marilah menjadi orang-orang yang kreatif, yang selalu bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Kalau niat kita baik, kalau niat kita mulia, maka Tuhan pasti membukakan jalan untuk kita. Amin, saudara-saudara. Selamat Natal 2022, selamat menyongsong tahun baru 2023, Gusti berkahi. Mari kita kembali berdoa. Allah kami yang di surga, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia menjadi kabar sukacita yang bergema. Biarlah hal itu juga menjadi teladan untuk kami semua, sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan khususnya sebagai gereja. GKJ Pekalongan yang berulang tahun ke-72 petang ini ingin meneladani Gusti Yesus yang kelahirannya, yang kehadirannya bisa menjadi sukacita bagi semua orang. Maka ya Allah, mampukanlah kami sebagai GKJ Pekalongan untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar, untuk terus mau hadir di tengah masyarakat, untuk menghadirkan sukacita, kasih, dan kedamaian kepada mereka semua. Dan kami pun belajar dari orang-orang Majus dari timur, yang mau menghindari jalan-jalan yang penuh dengan kekerasan dan nafsu. Kami sebagai umat-Mu terkadang juga tergoda untuk hidup dalam kekerasan, yang berakibat kehidupan yang tidak harmonis dan semakin jauh dari Allah. Maka ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini mengajak kami untuk bisa meninggalkan segala bentuk kekerasan di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya, agar kami bisa menebarkan jalan-jalan penuh kasih, kedamaian untuk melawan jalan-jalan kekerasan itu. Dan biarlah setiap hidup yang kami lalui, barangkali penuh dengan pergumulan, penuh dengan kekhawatiran, kami tidak akan menyerah, karena Allah pasti menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami. Maka ya Allah, ajarlah kami menjadi umat-Mu yang setia, menjadi umat-Mu yang senantiasa mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah berita Natal ini tidak hanya berhenti pada Desember 2022,
namun juga gemanya akan terus kami jalani selama tahun 2023 dan hidup kami seutuhnya. Kami bersyukur, memohon, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Argo. Matur Pendeta yang telah menyampaikan berita Natal untuk kita semua pada acara kita malam hari ini. Hujan berkat tampaknya di luar ya. Apa hujan beneran itu? Hujan beneran yang membawa berkat. Iya. Dari tadi kita ngomong itu kita sebenarnya ya sudah kenal atau belum ini? Belum kayaknya ya Mas ya. Baru ini nih ketemu. Tadi saya udah nyebut namanya Catherine. Oh gitu ya. Nama saya siapa Catherine? Monggo, Mas. Tadi saya sudah nyebut Mas Anto. Oh, masa? Iya. Berarti ada ini. Ada yang dalam pikiran saya ini. apa tuh? Catherine ya? Iya. Ejaannya C ya? Iya, betul. A-T. Artinya apa itu? C-A-T. Ada artinya? Apa itu artinya ya? Ada yang Kira-kira tahu enggak? apa artinya? Ada yang tahu cat itu artinya apa? Kucing. Kucing. Lah kalau nama saya sekarang A-N-T. artinya apa? MC-nya semut sama kucing. Kok jadi hewan Iya. ya? Yang jadi MC ternyata binatang. Semut sama kucing. Iya, bercanda ya Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan acara kembali. Apa ini kira-kira acaranya? Setelah ini akan ada pengisian dari Komisi Adi Yuswa dan KWD. Komisi Warga Dewasa gitu ya? Iya. Mewakili Untuk warga waktu dewasa. dan tempat kita persilahkan dan kita berikan tepuk tangan dulu mungkin. Tepuk tangan dulu Yang biar meriah. biar meriah, biar semangat ya. Kita sambut Komisi Warga Dewasa Adi Yuswa, monggo. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti menang. Tak oya aku ya ora mampu mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gusti
meriah sekali ya. Luar biasa, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Patut dicontoh ya. Iya, yang Dan- sudah sepuh-sepuh ternyata semangatnya Iya. mengalahkan komisi anak. Dan ternyata Tapi tadi ada sebenarnya contekannya di depan situ, ada Mas. contekannya. Iya, Luar liriknya biasa. besar sekali. Sebenarnya kompak nggak tadi ya? Kompak nggak ya tadi? Kita lihat itu ada yang hanya Yang penting berani. bukan masalah itunya ya, kekompakannya. Iya. Kita lihat semangatnya luar biasa pada Bapak Seru Ibu sekali tadi ya. Adi Yuswo, Komisi Warga Dewasa. Terima kasih. Nah ini Catherine mau nari ini. Oh enggak. Terima kasih. Nanti acara yang sudah cukup meriah malah jadi kacau. Tidak. Pargo ya? Jangan dong. Sudah. Nanti malu-maluin. Iya. Oke, selanjutnya apa ini acaranya? Setelah ini akan ada pengisian karawitan ngesti luhur GKJ Pekalongan. Sampun siap? Ada mau nyanyi dulu. Oh, iya. nggih. Boleh sekali. Persilahkan Bapak, monggo. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu lan para adik-adik sedaya ing mriki kula badhe nyekar pocong. Kita tuhu suka bingah terus sing kalbu kasetyaning Allah sampun netepi janji paring kano grahan mrengpo Rama nungso kula estu antuk sepi welas sipun alam moho mulya saking mirmane mring sami ngantos renggesang si nongkang putra astu nipun tangeman putra le nangkung sinungkan mreng kula menapa boten maringi samukawis kang yakti prayogi nyata ing luhur bala swargi ami sungsun
nderek song puji sakelangkung bebingalan suka rana cekap semanten. Terima kasih Bapak. Pak Saya ralat ya. Bapak Panut ya nggih, dari Kali Kali Gawe nggih. Matur nuwun Bapak. Semangatnya juga patut dicontoh ya, Mas jadi ya. panutan untuk yang sudah ya berani tampil maju ke depan. Iya. Selanjutnya untuk komisi KWD dan mohon maaf sudah dilanjut Karawitan Ngesti Luhur. Sudah siap? Siap? Monggo Ibu, Bapak, kami persilahkan. Bapak Ibu, mari monggo kita siapakan Immanuel Mios. Kita siapakan lancaran Immanuel Mios. Sumangga.
kok wis rampung. Wis. Aku jane pengen joget e. Yo, kok sik. Meleh napa? Ya wis. Ya wis. Oh ya. Siap komandan. Jane aku mau pengen joget. Nek ngopo? Nek ngrungokne kendangane Pak Dar kuwi kan tumplak. Ayo terus nyandak sampur nuli tanjak ngono kae. Oh, nuli tanjak. Banjur tangi. Butuh galak. Ya. Kita sapa dulu ya, sapa dulu. Sugeng Natal para kanca-kanca apa iki jenenge kanca-kanca pangrawit saking ngesti luhur ngaturaken Sugeng Natal. Pasugatan menika kala wau judule apa judule? Judulipun Immanuel Miyos. Anak-anak tahu ndak ya artinya ya? Coba mana yang anak-anak? Mana yang anak-anak tepuk tangan? Mana yang anak-anak tunjuk jari? Mana yang anak-anak? Mana yang anak-anak? Mana yang anak-anak teriak hore? Anak Euke. Mau pinaran angkon sebagai apa? Sebagai berikut. Anak-anak tahu ndak artinya Immanuel Miyos? Siapa yang tahu dapat hadiah? Ayo. Oh, Immanuel Miyos niku dalam bahasa Jawa artinya Gusti Yesus lahir rawuh ya. Barangkali butuh penerjemah, nanti saya terjemahkan. Begitu ya? Enggak mau tanya. Iya. Kae karawitane kae lengkap ora kae? Lengkap. Lengkap nggih? Lengkap. Wah, sip. Ono sing pemuda barat kae. Wah, hebat. Mbak Monik. Halo Mbak Monik. Iya, Mbak Monik. Putrane Pak Riyoyo. Monika sama siapa? Monika sama siapa? Saya enggak mau jawab. Oh, belum. Ya. Jenengan mau sebagai apa nang ngono? Sebagai berikut nyanyi yo. Nggih, melu menggarong. Iya. Wong gerong kuwi ora sembarangan loh. Penyanyi ya. Itu belum tentu bisa ngirong. Soalnya nek penyanyi itu musiknya menyesuaikan nada penyanyi. Tapi kalau gerong niku menyesuaikan nada karo gamelan kae. Cocoke ya, dicocoke. Lano Bu Yati ngger. Wah, suara dhuwur ya. Kembali bapak ibu. Oh iya. Sekos-kosan kuwi guru. Tonton. Bae dhuwur banter suarane. Cok nek kurang dhuwur ngerti ra? Bancik. Iya, bancik tong. Pak Sujute kan nono apa yayi ngono. Mesra pokoke. Setia lho. Nggih. Bu Sujud itu setia. Bar wis sujud tok. Lah iya mesake yo. Iya, tetep. Apa-apa karo sujud? Iya, sare karo sujud. Dario sujud piye dadah? Yo ngapunten lho Bu. Pahalane akeh. Oh, pahalane akeh. Pahalane akeh diincin terus soalé. Nggih. Ning nek 2/3 pahala ngertos mboten? Nggih. Paha. Lana ilang. Nggih. Nggih. Aku iki jane yo seneng apa karawitan ngono kuwi. Wong wiyen wit cilik ya aku gaweane wit SMP iki aku wis diajar karo Pak. Apa sampean ki tau cilik? Pak Muryanto, Pak Darsono mungkin pirsa Pak Muryanto, kuwi ngajari aku gending, ngajari nari. Jenengan ki anake sapa? Aku dijak bapak nang perhutani nggih Bu nggih. Perhutani ngajak karawitan ngono kuwi aku biyen cilik nalika bapak jek sugeng. Nalika kula kelas kalih, kula kelalen wonten kali kilen kula. Rikala bapak jek sugeng kuwi aku dijak. Bapakmu Sugeng to sapa jenenge? Kayak ono Pak Sugeng lho ora ben-ben. Bapakmu jenenge sapa? Hadi Pranoto. Lah kok mau Sugeng? Sing bener sapa? Ayo. Nalika aku jek cilik, aku dijak bapak nang perhutani karawitan.
nalika Bapak sugeng. Berarti bapakmu sugeng. Ora, Pak Adi Pranoto niku mau kok sugeng ya? Iya, kleru sampean. Rikala Bapak jek sugeng. Ayo, bapakmu jek sugeng. Saiki wis wargi. Oh, ngono. Nalika Bapak jek sugeng, dudu Pak Sugeng dudu. Oh, lah aku ngerti ku Pak Sugeng bapak jenengan. Ya wis dilanjut yuk. Nggih, monggo. Niki mungkin gending ingkang kaping kalih napa? Gending kaping kalih napa, Bu? Monggo kita lajengaken gending ingkang kaping kalih Gusti Kang Piniji. Gusti Kang Piniji. Laras pelok. Monggo. Menika Slendro. Oh, slendro. Slendro patek manyuro. Ya. Manyuro. Salah kabeh aku. Nggih, monggo dados. Dados. Sana sini. Ada yang mau nari di sini? Ya. Oh, Adek Awang. Selamat Natal. Pinternya. Jember agilar bocah-bocah dolan ayo padha mrene padha tetembangan muji asmane asmanipun Gusti yang maha suci lantaran sang Dewi Maria janji ning projelma. Tepuk tangan. Jember agilar yen wis padha kumpul ayo padha ngidul kidunging prasetyan saking Jeng Gusti ing negeri Bethlehem miyose Gusti kang kagungan koso ngratoni Jember agilar bocah-bocah dolan ayo padha mrene bareng tetembangan muji asmane asmanipun Gusti yang maha suci lantaran sang Dewi
tunging prasetyan saking Jeng Gusti ing negeri Bethlehem miyose Gusti kang kagungan kuasa ngratoni bawana Gusti pamarta punika Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Matur nuwun untuk karawitan ngesti luhur. Kita GKJ Pekalongan ini bangga sekali ya. Sangat bangga sekali. Mungkin luhur. di gereja-gereja sepekalongan mungkin yang ada karawitannya Cuman mungkin satu kayaknya ya. luar Cuman biasa. GKJ Kita berikan tepuk Pekalongan tangan luar lagi biasa. Tepuk tangan kepada buat karawitan ngesti luhur. karawitan ngesti luhur. Dan di dalamnya juga ada pemudanya Mbak Monika, luar biasa Mau sekali. menikah dengan siapa? Monika sama siapa? Iya. Bagi Bapak, Ibu atau Saudara yang mau mengikuti jejak Mbak Monika, mau Pemuda-pemudi bergabung GKJ dengan Pekalongan nih. karawitan ngesti luhur bisa kontak Di bawah ini, Iya, bisa nomornya. hubungi nomor di bawah ini. Oke, saya juga tertarik tadi Mbak Catherine. Iya, gimana Mas Ada Santo? dagelannya ternyata ya. Iya. Pak Kuncoro dengan siapa? Dengan Ibu Ibu Bu Agus. Bu Agus PH. Ya. Pak Kuncoro ternyata merosting ya kalau di zaman Iya, now ya. zaman now Kalau di bahasanya kita itu merosting. roasting ya. Merosting Ada sahabatnya Bu sendiri. Sujud di roasting. Kalau kita ya nggak berani ya. Iya, Pak enggak lah, enggak Sugeng berani di lah. roasting. Kita juga nggak berani ya. Oke. Kita juga mau menyampaikan mengenai selain karawitan, dagelan tadi. Iya. Kira-kira apa? Dagelannya saya rasa tadi cukup spontan ya, tanpa persiapan tapi Luar biasa hasilnya luar biasa. ya. Dan yang mempersembahkan kira-kira kalau dilihat tuh usianya mungkin sudah sekitar 70-an mungkin ya. Iya, kayak ulang tahun HUT GKJ. Sudah 70 Sudah 70-an sepuh sekali ya. Sudah sepuh sekali ya. Sudah sepuh Oke sekali. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kembali. Untuk berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dengan judul Kita Surga Bergema. Kita akan menyanyikan 2 kali. Untuk yang pertama masih tetap duduk. Iya. Nanti kita akan nyanyikan yang kedua. Dimohon untuk Bapak Ibu bangkit Sambil berdiri. supaya kita semua mungkin nggak capek ya duduk terus biar berdiri. Supaya nggak bosen. Mungkin ya. makanannya sudah habis Sudah atau habis malah ya. mau nambah lagi. Ya, baik. Langsung aja. Kita akan nyanyikan bersama Kita Surga Bergema. Ya, boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil teriak-teriak, boleh kita bersukacita merayakan hari Natal kali ini. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermegungkan kabar baik lahir Kristus dan ajar ibu surga bergema lahir Raja mulia damai yang
duduk. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sampai saat ini kita masih melanjutkan acara kembali. Diberi kelancaran ya. Kelancaran terutama kita akan memasuki prosesi selanjutnya apa Catherine? Selanjutnya kita akan memasuki prosesi HUT GKJ Pekalongan. Yang ke-72, Yang ke-72. tentunya bukan umur yang pendek. Bukan umur yang pendek. Umur yang hampir mendekati hari ulang tahun Indonesia ya, yang ke-77 iya. Ya. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, GKJ tahun 50. Iya, selisih 5 tahun. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebentar lagi kita akan wah, iya. Semangat ya ternyata. Semangat ya, masih semangat ya. Iya. Yaitu kita akan memasuki prosesi HUT GKJ yaitu dengan akan dilangsungkan oleh Komisi Pemuda dengan akan membawa tumpeng. Tumpeng untuk memperingati ulang tahun GKJ Pekalongan yang ke-72 dibawa oleh pemuda GKJ Pekalongan. Sebagai arti bahwa di dalam sebuah perkembangan gereja, kaum pemuda adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan. Karena merekalah yang akan melanjutkan perjuangan generasi terdahulu dalam pergerakan pelayanan bergereja. Dan dengan pakaian modern yang mereka kenakan menjadi sebuah perwujudan kemajuan zaman. Perwujudan dari kaum pemuda yang memiliki banyak impian, cita-cita dan kreativitas yang sangat dibutuhkan sebagai harapan gereja dan masyarakat. Kiranya melalui peristiwa ulang tahun ke-72 ini, kita semua akan terus mengingat bahwa Tuhan telah mempercayakan GKJ untuk menjaga agar gereja tetap di jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Baik, untuk acara HUT GKJ, tumpeng akan dipotong oleh Bapak Budi Riono sebagai perwakilan dari Ketua Majelis. Nanti akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito selaku Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta GKJ Pekalongan, dan akan diiringi dengan lagu ulang tahun. Ya. Kami persilahkan Kepada Bapak Budi Riono. dan kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito untuk bisa maju naik ke depan ke atas panggung. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat
apa Catherine? Tambah sejahtera, tambah menjadi berkat. Tambah banyak. Tambah banyak, amin. Bertumbuh dalam iman. Iya. Kemajuan gereja semakin tambah pesat ya. Amin, amin, Kalau amin. dilihat dari usia 72 tahun, sudah senior ya. Iya, ternyata sudah sepuh ya. GKJ sekali, Pekalongan sudah sepuh. Untuk selanjutnya, yaitu ada pengisian dari Komisi Pemuda dan Remaja Komparem untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan sambil menunggu. Persiapan dari Komisi Pemuda, tidak lupa kita sebagai jemaat ya di Gereja Kristen Jawa Pekalongan tentunya bangga karena banyak sekali keberagaman, terutama tadi yang disampaikan tentang karawitan mustiluhur yang dimiliki gereja kita. Dan juga dari pakaian majelis yang tadi pagi dikenakan ya, bisa tentunya dilihat keberagaman dari ibadah Natal tadi pagi menunjukkan dari berbagai macam daerah suku atau adat ya. Intinya seperti pesan Natal yang disampaikan tadi, keberagaman membawa kita semakin kokoh, semakin kuat, terlebih di dalam kita melewati masa-masa pandemi kemarin. Iya, sudah 2 tahun kita melewati dan berhasil. Kira-kira ini Komisi Pemuda mau menampilkan apa ini? Kira-kira apa ya? Komisi Pemuda dan Remaja, berarti kalau ada banyak Adi tuh. Yuswo tadi sudah nari, Iya. sudah joget, sudah lucu-lucuan tadi ya. Nah, adik-adik sekolah minggu juga sudah nyanyi tadi. Ya. Sudah siap? Ya. Tampaknya sudah siap. Monggo kami Waktu persilahkan. dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Kami dari perwakilan Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Pekalongan. Malam hari ini kami akan menyajikan puisi berantai yang berjudul Suasana Natal, Suasana Cinta, dan Suasana Perang. Selamat menikmati. Natal yang indah telah tiba, dengan kehangatan yang terasa, mari kita sambut dengan berharap akan kedatanganmu Adinda. Cinta yang kau tanam di dalam hati membawa kebahagiaan yang tiada henti, serasa seperti di dalam perang yang terjadi di medan, menyisakan luka yang mendalam, tapi harapan akan tetap terus bergelora, membuat hati berteriak. Cintaku, seluas samudra ini yang tak terlukis oleh kata-kata, hati berdebar, mata bersinar, tak sabar ingin bertemu dengan pohon Natal. Aku menghias pohon Natal di tengah keluarga, sahabat, dan saudara, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Suasana hati ceria seperti biar hanya itu suara yang aku dengar di tengah medan perang. Banyak korban yang jatuh berguguran demi membela bangsa. Kengerian menyelimuti, takut tak terkira, tetap teguh dan bersemangat untuk bertahan dan selamat. Namun di tengah kekacauan itu ada seorang berdiri dan mengatakan, aku cinta padamu. Itulah kata-kata yang selalu aku ingat, terpesona oleh keindahanmu yang sangat pekat. Merasakan kehangatan pelukmu yang luar biasa, hingga aku tak bisa berhenti memikirkannya. Meski tak semua orang mengerti, aku tak peduli. Aku merasa bahagia seperti tak pernah merasakan sebelumnya. Hatiku seperti terisi oleh hiasan pohon Natal.
yang baru aku beli dari supermarket kemarin. Di dalam gemerlap lampu pohon Natal, aku bersama keluarga dan sahabat berkumpul bersama, menyambut dengan senyum lebar dan terang. Orang yang sedang menyambut Natal merasa bahagia di hari Valentine, hari kasih sayang sedunia, momen yang indah untuk berbagi kasih kepada seseorang yang terkasih. Hati yang terbakar api cinta tak bisa berpaling dari dia. Orang yang sedang jatuh cinta merasa terbang di langit yang indah, suasana seperti di dalam tenda darurat, tenda yang dipasang jauh dari medan perang, berisi korban perang. Dokter dan suster yang selalu siap siaga 24 jam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tentara. Suasana tegang menyelimuti, berteguk hati ini merasakan tukar kado, acara kesukaanku di waktu Natal. Jemari kita bergandengan, hati kita bersatu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita sambut Natal dengan gembira dan terus menebar kebaikan di sekitar kita. Semoga puisi ini menyambut Natal dengan suasana sukacita, menyambut cinta yang baru dengan hati yang terbuka, dan menghadapi medan perang dengan keberanian dan tekad yang kuat. Selamat Natal tahun 2022 dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk puisinya yang indah dari teman-teman pemuda dan remaja ya. Ya, tidak terasa sudah sampai penghujung acara. Wah, cepat ternyata ya Mas ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Nanti untuk doa penutup kita dari perwakilan Ketua 2 Panitiaman kepada Bapak Atmojo Eko Wibowo dipersilahkan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara perayaan Natal dan HUT GKJ Pekalongan tahun 2022. Dan puji Tuhan, acara bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Marilah kita tutup acara pada sore malam hari ini dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelenggarakan acara perayaan Natal dan HUT GKJ Pekalongan dengan baik dan lancar. Itu semua berkat karena penyertaan dan kemurahan Engkau. Apabila dalam perayaan Natal ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampunan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami dalam perjalanan sehingga bisa selamat sampai tujuan. Terima kasih atas berkat-Mu, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nuwun Bapak Eko. Atau kurang pantas, tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, selaku manusia biasa kita berdoa minta maaf. Setelah kita tadi bersama-sama doa penutup, kita akan bersama-sama juga menyanyikan Selamat Hari Natal. Nanti dengan berjabat tangan, para jemaat dipersilahkan saling bersalaman, berdiri, mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal, mengucapkan sebelah kiri, depan, belakang. Ya. Dan nanti akan dilanjutkan juga dengan gending penutup untuk mengiringi jemaat Bapak Ibu pulang.
dan kita berdua mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Semoga Natal tahun ini membawa sukacita yang lebih indah kepada Bapak Ibu Amin. Selamat sekalian. Natal. Kesan yang luar biasa, Iya. yang tidak terlupakan karena kita mengalami periode pandemi dan baru kali ini kita Akhirnya bisa ada perayaan merayakan Natal kembali. Natal kembali. Iya. Bukan begitu, Iya, Catherine? betul sekali. Ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Catherine? Terakhir kami dari MC mewakili para panitia mengucapkan Selamat Natal 2022. 2022 Dan juga tahun baru menyambut tahun baru tahun 2023. Ya. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada band Natal dan tahun segenap pengisi pujian ya. Iya. kita sekali isi pujian, song leader dan semua yang